wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur, shaimun dan shaimat rahimahullah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan selalu bersabar juga atas segala musibah yang diberikan. Salawat dan salam tentu selalu kita lafazkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu kita melafazkan salawat atasnya dan berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya kelak di yaumul hisab, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah shaimun dan shaimat rahimahumullah, di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'adnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha washtaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72 yang terjemahannya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Jamaah rahimahullah, surat Al-Ahzab ayat 72 ini di kalangan sufi ini adalah ayat yang sangat masyhur tentang bagaimana fitrah manusia. Sesungguhnya manusia itu memiliki fitrah untuk diberikan amanah kepadanya. Yang dimaksud amanah di sini adalah kebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia pada awalnya memang sudah diberikan amanah dan sudah diberikan sebuah ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya amanah itu ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya menolak. Semua menolak untuk menerima tawaran itu. Kemudian diberikanlah tawaran amanah itu kepada manusia. Jadi manusia memiliki fitrah untuk melaksanakan amanah. Kalaulah dia melanggar amanah itu, menjauh dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia itu sedang menjauh dari fitrahnya. Lalu apa hubungan fitrah manusia ini dengan puasa di bulan Ramadan, atau ibadah di bulan Ramadan, atau bulan Ramadan secara keseluruhan? Apa hubungannya dengan fitrah manusia? Justru ayat tersebut di surat 72 yang menekankan tentang amanah itu berkaitan dengan fitrah manusia
yang menjaga potensi kesucian dan kesadaran spiritual. Lalu ibadah yang ada di bulan Ramadan ini mengajak manusia untuk berusaha kembali ke kampung halamannya. Dalam hal ini kembali ke fitrahnya, yang dengan menjalankan ibadah selama bulan puasa berusaha untuk menjaga fitrahnya. Manusia sering lalai dan terjebak dalam zalim juga kebodohan. Mungkin di luar bulan Ramadan selalu menghiasi, selalu mewarnai manusia di setiap kehidupannya, di setiap sendi-sendi kehidupannya. Lalu bulan Ramadan ini berusaha mengembalikan manusia ke fitrahnya. Puasa, dengan ibadah puasa misalnya, manusia secara langsung melemahkan hawa nafsu yang menutupi fitrahnya. Jadi fitrah manusia yang menjaga amanah, menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang difitrahkan kepadanya, tetapi dengan materialisme, keduniawian, hawa nafsu itu berusaha menjadikan penutup bagi fitrahnya. Lalu datanglah bulan puasa, datanglah bulan Ramadan yang ada di dalamnya ibadah puasa wajib selama 1 bulan. Disitulah ada sekat-sekat yang berusaha untuk dihilangkan melalui ibadah puasa tadi, untuk mengembalikan fitrah manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Di dalam puasa juga, di dalam bulan Ramadan, selain kita berpuasa sebagai media untuk menjalankan amanah tersebut, karena puasa dapat melemahkan hawa nafsu yang menutupi fitrah manusia, juga kita memperbanyak ibadah-ibadah lainnya yang disunahkan selama bulan Ramadan. Hal ini menahan kita, menahan diri dari hal duniawi, menahan diri dari materialisme yang selalu membelenggu kita sepanjang tahun. Menyadarkan bahwa menyadarkan kita bahwa sebenarnya kebahagiaan sejati adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika makhluk dekat dengan Khaliqnya, disitulah dia merasakan kebahagiaannya. Dan ibadah puasa adalah salah satu media yang berusaha untuk menyingkap tabir-tabir, sekat-sekat yang selama ini menutupi, menghalang kita untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan atau ibadah di bulan puasa sebenarnya juga gerbang atau momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya, kembalinya manusia kepada hakikat dirinya. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 tadi yang dibacakan di awal, bahwa kesadaran spiritual itulah yang harus kita jaga. Kesadaran spiritual bahwa manusia memiliki fitrah untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya diberikan kepada makhluk-makhluk lain tetapi mereka tidak sanggup memikunya. Kemudian manusia diberikan tawaran itu lalu memikul amanah itu. Selain manusia sebagai makhluk yang bodoh,
zaluman jahulan, juga sebagai makhluk yang zalim. Oleh karena itu manusia ada kalanya dia berbuat zalim, juga memiliki potensi menutup kesadarannya, mengutuk pengetahuannya atau jahulan, bodohnya, yang bisa memiliki potensi bodoh, memiliki kecenderungan juga untuk zalim. Oleh karena itu puasa ini adalah momen kita atau bulan Ramadan, momen di mana kita diajak untuk kembali mengingat fitrah kita sebagai manusia yang diberikan amanah untuk menjaga perintah Allah dan selalu dekat dengannya. Jamaah rahimahullah, di salah satu ayat yang tentu kita juga hafal karena dari kecil mungkin sering kita dengar, biasanya dibacakan sebelum bulan Ramadan tiba, bahkan bulan Ramadan, yang kita diwajibkan, yang ayat tersebut tentang bagaimana kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa seperti halnya diwajibkan oleh orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi takwa. Dan kita juga harus ingat bahwasanya ibadah puasa bukan satu-satunya ibadah yang menjadikan kita takwa. Walaupun di akhir ayat tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa kepada Allah. Karena semua ibadah yang intinya lillahi ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mentaati seluruh perintahnya, apapun bentuk ibadahnya itu, semuanya dalam upaya supaya manusia, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa bukan satu-satunya ibadah yang menjadikan orang untuk bertakwa, tetapi puasa salah satu media ibadah yang menjadikan manusia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, jadi masih menyinggung dari surat Al-Ahzab ayat 72 tadi, bahwasanya kita memiliki amanah atau diamanatkan untuk selalu beribadah, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan momentum ibadah Ramadan ini adalah salah satu kita untuk kembali kepada fitrah kita. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya seluruh makhluk atau seluruh manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia tidak fitrah lagi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia seperti ini, atau menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau menjadi Yahudi. Jadi memang sebenarnya fitrah manusia pada awalnya kita diciptakan sanggup dengan segala konsekuensi manusia yang kadang zalim, kadang bodoh, kadang lalai, tetapi sanggup menerima amanah tersebut. Dan puasa di bulan Ramadan berusaha untuk mengingatkan kita tentang amanah yang sejak dari awal menjadi fitrah kita diciptakan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, dzalika ad-dinul qayyim,
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini juga menegaskan atau selaras dengan ayat Al-Ahzab ayat 72 tadi, bahwasanya manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Namun karena pengaruh dunia dan hawa nafsu, banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dan Ramadan adalah momen yang penting untuk kita kembali kepada fitrah tersebut. Jamaah rahimakumullah, Ramadan atau bulan Ramadan, ibadah yang dihamparkan di dalamnya banyak sekali hidangan kepada orang yang melaksanakan ibadah atau orang Islam yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Banyak sekali hamparan-hamparan dan hidangan-hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan rumah, kitalah sebagai tamunya. Lalu bagaimana kita sebagai tamu bisa atau dapat melahap atau mencicipi dari hidangan yang telah dihamparkan tersebut? Tentu kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini selain berpuasa di siang hari, selain melawan hawa dan nafsu. Tentu banyak amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan baik di siang hari maupun di malam hari selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan sekedar bulan puasa, tetapi ajakan kembali kepada fitrah ilahi. Puasa adalah latihan untuk melepaskan keterikatan duniawi yang selama ini membelenggu kita, dan ini momennya untuk kita melepaskannya dan mendengarkan suara hati kita yang mungkin terlalu banyak terbelenggu oleh materialistis, sifat keduniawian, hawa nafsu. Di momen inilah kita untuk sadar tentang fitrah kita sebagai yang diamanatkan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu yang kita lakukan, ibadah apapun itu yang kita jalankan, baik di bulan puasa ataupun di bulan atau di luar bulan Ramadan ini, kita niatkan untuk atau karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi ujungnya kita niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Segala ibadah kita niatkan taqarruban lillah, untuk kecintaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering mencari kebenaran di luar dirinya. Artinya ada kebenaran yang memang sudah ada di dalam diri kita, tetapi justru kita mencari di luarnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia sangat dekat kepada kita. Bahkan min hablil warid, lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari urat leher kita. Justru dalam diri kita inilah kita mendapatkan kebenaran. Tidak usah kita jauh-jauh keluar diri kita, karena dalam diri kita ini pengetahuan tentang kebenaran, hakikat kita diciptakan, dan hakikat Allah Subhanahu wa taala juga terpancar dari ciptaannya. Salah satunya adalah kita. Jamaah rahimakumullah, Ramadan sebagai proses pengujian jiwa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi cara untuk menghilangkan hijab hawa nafsu tadi. Dengan menjauh dari kebiasaan duniawi, seseorang lebih mampu melihat kebenaran dalam dirinya. Maka jadikanlah Ramadan ini bukan hanya sebagai bulan puasa,
tetapi juga sebagai kesempatan untuk kembali kepada dirimu sendiri dan kepada asalmu yang ilahi, kembali kepada fitrahmu. Mungkin malam Lailatul Qadar yang nanti akan kamu cari bukanlah suatu malam yang ada dalam kalender, tetapi suatu momen ketika kita menemukan kebenaran dalam hati kita, sebuah kebenaran yang selalu bersama kita, tapi mungkin selama ini kita abaikan. Jamaah rahmatullah, demikianlah kajian singkat, kajian tasawuf pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita bisa menjadikan momen bulan Ramadan ini sebuah kesadaran diri bahwa kembali kita kepada fitrah kita sebagai manusia yang memang diciptakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.